CR-V Turbo kok. Oh iya, CR-V Turbo. CR-V Turbo itu juga CVT semua. Video aja gitu rasanya. Enak rasanya video. Nanti lu dihujat lu sama maksudnya mobil semua mobil ya? Bawa apa? Kok langsung merasa kayak enak. nanti dihujat lagi sama Avanza lu. Jangan salah masuk oli. Aslinya AT diisi oli CVT. Terus flashing lagi. Wah. Balik lagi di channel YouTube Domo Transmisi, di Obsesi obrolan seputar transmisi episode 56. Seperti biasa guys, kita kembali di segmen Obsesi. Nah, jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar Matic, teman-teman bisa langsung tulis aja di kolom komentar YouTube. Nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya. Pertanyaannya apa aja? Bisa mengenai percintaan ya kok ya, terus bisa mengenai tentang mobil bekas, bisa mengenai tentang masalah mobil, bisa mengenai tentang Matic perawatan dong. mobil. Manual terima nggak? Ya boleh-boleh aja. Ya boleh aja. Nah, Ko Freddy, bulan Mei rame kan? Rame ya? Rame bulan Mei, rame banget ya. Di bulan Mei mobil yang paling berkesan apa kok? 2 unit Pajero IQ, Pajero V6, dua-duanya CBU, spare partnya agak susah. Terus apa lagi ya? Raize kok. Raize. Raize udah ada di TikTok dan Instagram ya kok ya. Apalagi kok yang berkesan kok? CR-V Turbo kok. Oh iya, CR-V Turbo. CR-V Turbo itu juga CVT semua. itu CR-V Turbo CVT, Raize. CVT. Nah itu lagi ada kasus guys di bulan Mei 2 unit itu di TikTok sama di Instagram videonya rame banget ya kok ya. Oke lah, jadi buat teman-teman yang pengen tahu kasus dua mobil itu apa, langsung aja ke poin Instagram kita di Domo Transmisi sama TikTok kita ya. Nah, oke, balik lagi kok. Tanpa berlama-lama lagi kok. Mulai kok. Yuk. Dari @pitung 5758 #obsesi. Bagaimana kualitas Matic Sigra 2023 kok? Kita terlepas tahun 2023 masih muda kan. Tapi biasa sepengetahuan lu problemnya apa? Ya kalau misalkan Maticnya masih sama yang kayak yang lama-lama ya berarti mundurnya bermasalah lah. Itu akibat apa? Kurang perawatan. Jadi paling sering kalau untuk mobil Calia, Sigra, ini sebenarnya dalamannya hampir sama dengan Avanza, Ras, Terios yang AT konvensional ya kan. Problem paling seringnya tuh di piston C1-nya, piston paling bawah. Nah, piston paling bawahnya itu nanti suka keras, nanti dia nggak neken kampas untuk mundurnya itu dengan maksimal. Nah, nanti disitulah kampas mundurnya sering habis. Makanya yang paling sering problem itu biasanya gigi mundurnya dulu nih. Kampas mundurnya cuma 2, itu bidangnya juga permukaannya tipis ya kan, gampang habis. Itu. Apalagi kalau ditambah nggak dirawat. Iya, lebih cepat. Oli Matic-nya nggak pernah ganti, jadi suhu di dalam transmisi itu panas. Efeknya nanti piston bondednya kaku, nanti dia neken kampasnya nggak kuat, atau bocor pressure di sini. Nah, efek lanjutannya nanti drum C1-nya juga baret. Iya, drumnya baret, rusak. Perpindahan giginya nanti terasa jedum. Itu problem paling umum di Calia Sigra, oke. Tapi kalau pemakaian normal itu Matic-nya sebenarnya oke-oke aja. Ya kan, kita ngomong Avanza, Calia banyak loh, Sigra banyak, Iya. ya kan? Populasinya benar-benar banyak banget di jalanan. Ya rusak, ya paling sering ya itu. Iya. Kalau nggak lampu AT-nya nyala, ya kan kedip. Sebenarnya kualitasnya sebenarnya kalau dirawat ya oke-oke aja, ya kan? Karena basic Matic-nya kan hampir sama dengan Sirion. Iya. Nah, Sirion kan tahunnya udah tua, udah lama, tapi banyak juga yang masih sehat kan. Nah, kurang lebih gitulah. Kalau begitu lah ya. Untuk Sigra, oke? And next up dari Adam Basla 5018 #obsesi. Ganti oli Matic berbeda merek tapi peruntukan untuk transmisi yang sama. Misal ganti mobil baru turun dari dealer menggunakan oli Matic ATPM. Mau kita ganti dengan merek oli Matic lain dengan oli yang sama, apakah bisa langsung ditap atau harus di flashing? Mohon jawabannya Pak Freddy dan Bang Arya. Bagaimana kok? Kalau olinya speknya sama, untuk transmisinya sesuai ya kan, AT untuk AT, CVT untuk CVT itu speknya sama. Sebenarnya itu boleh-boleh aja langsung ditap. Iya. Yang penting jangan salah masuk oli ya kok ya. Jangan salah masuk oli. Aslinya AT diisi oli CVT. Terus flashing lagi. Wah. Nggak harus di flashing juga nggak apa-apa. Yang penting spek olinya sebenarnya sama. Tujuan flashing itu kan kalau misalnya olinya udah terlalu jelek, udah terlalu lama, pengen diganti semua. Satu-satunya cara paling ampuh yaitu flashing. Nah, karena oli lamanya terganti semua nih. Nah, kalau cuma ganti ngetap biasa masih ada sisanya kadang masih banyak, tergantung bentuk bak olinya. Ada bak olinya yang melengkung sini melengkung situ ya kan, waktu dibuka bak olinya sisanya masih banyak.
karena ada coakan lubangnya itu nggak flat gitu. Iya. Jadi nggak keluar semua, masih ada sisa. Belum lagi waktu kita buka filter, olinya banyak yang jatuh lagi, buka body valve banyak yang jatuh. Jadi sebenarnya oli di dalam transmisi itu masih banyak walaupun kita cuma ngetap. Tapi yang penting spek oli sama ya nggak apa-apa, langsung ditap, ya kan? Iya. Flashing ya ada poin plusnya, ada poin minusnya, udah sering kita bahas kan. Oke, lanjut. Next ya. Dari Ferry si Tepu 6767. Hashtag obsesi. Matic AT ganti gigi di RPM tinggi itu kenapa kok? Mobil saya Avanza 2005 yang build up. Avanza ada yang build up ya? Masalah timbul habis turun transmisi karena ganti seal cross dan Seal cross ini apa? Michael Kors. Michael Kors. Ganti oli transmisinya. Seal apa ini maksudnya? Nggak tahu ini. Kruk kali ya, kruk as kali ya maksudnya. Kalau seal cross kan nggak ada efek, nggak ada hubungannya. Paling ini sih kalau kata kita pastiin dulu olinya cukup atau enggak ya kok ya. Ya cek dulu deh Iya, olinya karena- cukup apa enggak. Anggaplah kalau seal cross ini seal cross Iya. belakang, kan cuma numpang turun doang maticnya. Nggak tahu dibongkar apa enggak maticnya ya kan. Coba cek olinya dulu deh cukup apa enggak. Kalau olinya cukup berarti kan ada something nih. Kenapa dia pindah giginya RPM-nya mesti tinggi. Iya, kenapa ada masalah? Biasanya kalau ganti gigi di RPM tinggi itu berarti kan maticnya udah mulai selip. Nah, tapi kita mesti lihat penyebabnya apa. Kalau penyebabnya habis turun transmisi ganti seal terus ganti oli terus jadi begitu kan ada something ya kan. Tapi mobil aku gantinya di RPM tinggi karena idle up-nya bermasalah. Cie, mentang-mentang Honda idle up. mentang-mentang udah dapat Honda. Asik. Paling itu. Next ya. Gilang Gaji Surya 7549. Hashtag obsesi. Izin bertanya kok rata-rata umur transmisi Matic AT konvensional yang dirawat tahan berapa km ya kok sebelum minta di overhaul karena faktor usia dan pemakaian. Terima kasih. Umumnya mobil Matic konvensional itu bisa sampai 200-300 ribu tuh bisa, bahkan lebih pun bisa. Tapi balik lagi, cara kita rawat, cara kita pakai itu nentuin. Dirawat dengan ganti oli Matic rutin, otomatis umurnya akan lebih panjang karena apa? Olinya bagus, suhu di dalam transmisi nggak terlalu panas. Kalau panas nanti efeknya karet-karet seal yang ada pakai piston bondednya pada kena kaku karena terlalu panas. Tapi kalau itu dirawat harusnya bisa sampai 200-300 ribu tuh bisa. Nah, kita ambil contoh CR-V Gen 3 dulu Gading Serpong 280 sekian baru bermasalah. Pernah juga di Surabaya ada yang kontak kita Innovanya 600 ribuan baru bermasalah Maticnya. Jadi kalau ngomong AT konvensional itu sebenarnya umurnya bisa panjang, tapi balik lagi cara kita pakai nentuin. Lebih panjang dari mobil manual ya? Jauh, manual udah ganti kopling di 150 biasanya. Kalau Matic ya masih sehat-sehat aja, mungkin dikali 2 300 ribu. Iya. Nah, oke, udah itu aja. Oke lah, next nih terakhir nih dari @brojol. Hashtag obsesi, Ko Freddy dan Kang Arya rekomendasi mobil bekas AT konvensional RWD untuk keluarga yang cocok dibawa mudik ke daerah menanjak dan turunan curam, budget under 120 juta. Sama, apa ada R3 AT konvensional yang RWD untuk mobil pertama dan kurang mahir bawa manual? Makasih, sehat-sehat semuanya. Udahlah, Innova bensin aja lah. Nah, baru gue pengen ngomong. R3 nggak ada RWD. Iya. Sebenarnya kalau under 120 juta ya untuk mobil keluarga ya. AT, RWD, mobil keluarga. Ya Pak, ya. Adeknya ya. Ada Xenia. Luxio, APV Luxio. bisa Oh iya, masuk, Luxio. bisa masuk. Cuma kalau ngomong nyaman dengan budget under 120, susah ngalahin Innova, serius Cok, ya nggak? Betul. Kalau habis bawa Innova terus bawa mobil lain, rasanya kayak gak nyaman aja gitu. Tuh kan? Aneh rasanya. Ini ngomong langsung bukan dari pemilik. Kalau ini bokap lu ya? mobil bokap. Mobil bokap Innova diesel. Kalau gua ngomong begitu kan, karena gua pakai Iya, itu. Tapi emang bener sih kalau habis pakai mobil Innova lama gitu, misalkan 3 hari, 4 hari, begitu bawa mobil Mobilio aja gitu rasanya. Enak rasanya mobilio. Nanti lu dihujat lu sama fans, maksudnya mobil semua mobil ya? fans fanatik Mobilio lo. Oh, mobilio gak enak. Bawa apa? Kok langsung merasa kayak gini? Nanti dihujat lagi sama fans lu. Jadi kalau habis bawa Innova, bawa mobil lain tuh jadi gak enak aja rasanya. Beda kan? Beda. Jadi walaupun Innova bensin banyak yang ngomong boros, jadi memang nggak cocok kalau untuk mendang-mending. Kalau yang masih mikir isi bensin, aduh boros banget nih ini mobil, udah jangan toel Innova. Nah, tapi kalau bensin lumayan. 1:8, 8, berapa gitu kemarin ya? 8,7 ya? 87 ya. Segitulah kurang lebih ya. Dalam kota tuh normalnya 8. Itu kalau bawanya kalem-kalem. Kalau keluar kota stabil mungkin bisa dapat 10. Dengan catatan mesin sehat, Iya. transmisi sehat, tekanan angin ban cukup. Cukup. Nah,
itu full AC terus ya, 1:8 dalam kota, keluar kota kadang bisa 1:10 nyentuh. Tapi ya itulah suka dukanya punya Innova. Tapi kalau ngomong enak, nyaman, susah mau cari lawannya, serius deh. Apalagi dengan itu beda banget dengan budget 120, di bawah 120, ya udah pilihan paling tepat tuh sebenarnya Innova. Bandingan kaki-kaki depan sama belakang sama setirnya tuh beda banget Innova tuh rasanya. Iya, jadi kalau misalnya gue ditanya Innova kalau mau ganti Fortuner apa Pajero, enggak, dua-duanya gue nggak mau. Gue balik lagi ke Innova, mending gue naik ke Innova Reborn karena udah telanjur nyaman sama Innova. Karena gue nggak suka Pajero, nggak suka Fortuner karena apa, dalam sempit, sesek, bodinya gede, memang gagah, kelihatan garang ya, maco, bisa ugal-ugalan. Orang lihatnya, wih keren amat mobilnya, Pajero, Fortuner. Tapi sebenarnya kalau jujur ngomong ya nggak gitu nyaman, nggak gitu enak. Susah ngalahin Innova lah pokoknya, apalagi budget under 120. Apalagi kalau misalkan ngomongin kayak kaki, kalau Fortuner tuh kayaknya berasa banget tuh limbungnya tuh. Kalau Innova tuh masih antep aja pokoknya rasanya tuh, kayak kakinya tuh enak. Udah cukup ya guys. Paling segitu aja guys buat video kali ini. Nah, jadi buat teman-teman yang punya permasalahan seputar mobil Matic, langsung aja datang ke Domo Transmisi untuk konsultasikan masalahnya. Bisa langsung aja untuk yang tinggal di daerah sekitar Jabodetabek, langsung datang ke Domo Transmisi yang ada di daerah Kelapa Gading, Pegangsaan 2, atau teman-teman yang tinggal di daerah sekitar Bintaro, itu juga bisa langsung aja datang ke Domo Transmisi yang ada di Bintaro. Dan terus kota Bandung, kita juga udah ada di Domo Transmisi Bandung, tepatnya di Padalarang, dan Surabaya kita sudah ada di Domo Transmisi Lontar, Jalan Raya Lontar. Oke, paling segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe itu Domo Transmisi, dan juga jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok kita di Domo Transmisi. Terus apa lagi? Pak produser nggak ada? Nanti kita mau itu loh, mau undi giveaway ya? Kasih giveaway yang udah komentar, yang udah subscribe channel kita. Berapa orang? Nanti kita kasih perawatan di mobilnya. Kalau mobilnya manual ya mungkin kita kasih treatmentnya yang lain. Tapi kalau mobilnya Matic nanti kita kasih treatmentnya di Maticnya gitu. Berapa orang ya? 2. Mungkin kita awal cari 2 dulu lah. 2 dulu ya. Suruh admin kita suruh nyari dulu kali ya. Udah itu aja, oke? Itu aja. Balik aja Domo Transmisi. Domo Transmisi, dokternya Matic.